Hai guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram dan TikTok juga bisa, silahkan follow di bawah ini, yukimon.dj. Bagaimana dengan video konspirasi-konspirasi kemarin? Dari video-video konspirasi kemarin, Yuki jadi banyak sekali membaca bahwa sebenarnya di negara Amerika Serikat itu sangat banyak sekali teori konspirasi yang mungkin kalian juga belum mengetahui. Kali ini kita akan membahas tentang konspirasi lagi yang ada hubungannya untuk kalian yang suka makan pizza nih. Kalau udah dengar makanan pizza, apalagi dari konspirasi Amerika Serikat, pasti kalian kalau udah tahu dan kalian pasti sudah bisa menjawab, yap benar, Pizzagate. Teori konspirasi Pizzagate ini mulai muncul kembali pada pemilihan presiden di tahun 2020 kemarin. Padahal teori konspirasi Pizzagate ini sebenarnya udah lagu lama yang sudah ada sejak pemilihan presiden di tahun 2016 lalu. Dan di pembahasan kita malam ini akan ada beberapa orang atau tokoh yang sebenarnya terlibat dengan adanya konspirasi Pizzagate. Di sini ada John D. Podesta, tim penasehat kampanye Hillary Clinton pada pilihan presiden Amerika di tahun 2016. Ada juga Tony Podesta, kakaknya John Podesta, pelobi ulung dan pendiri Podesta Group. James Alefantis, temannya Tony dan pemilik restoran pizza Comet Ping Pong di Washington DC. Ada juga Edgar M. Welch, penduduk Carolina yang menyerbu restoran pizza. Dan tokoh yang satu ini pasti kalian kenal banget, yaitu Justin Bieber, seorang penyanyi papan atas. Apa hubungannya Pizzagate dengan orang-orang tersebut? Tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Konspirasi Pizzagate ini pertama kali muncul pada tahun 2016 saat Trump berhadapan dengan Hillary Clinton pada saat pemilihan presiden. Di sini bermula dari kalangan konservatif pendukung Trump yang meneliti email John Podesta yang diretas untuk menemukan kesalahan dalam menjatuhkan kubu Hillary. John Podesta pada saat itu menjabat sebagai penasehat kampanye senior Hillary. Pada salah satu email John ini terdapat John ini ada rencana untuk makan malam dengan pizza. Dan email itu mulai tersebar di forum-forum sayap kanan seperti 4chan. Salah satu anggota forum di sini menghubungkan dengan pizza keju atau cheese pizza yang bisa disingkat CP. Dan ini dihubungkan dengan pedofilia karena CP ini juga mempunyai singkatan Children Pornography. Alefantis juga disinggung di email karena dia teman dari kakaknya John, yaitu Tony Podesta. Pendukung Trump melakukan otak-atik gatuk dan menganggap restoran pizza Comet Ping Pong milik Alefantis terkait dengan kegiatan pornografi anak. Akhirnya cerita itu menjadi viral dan banyak tersebar di sosial media. Di sini penduduk Trump bersorak-sorai dan menjadikannya sebagai perbincangan di mana-mana. Hal ini dilakukan supaya orang-orang mempercayainya dan bisa menguntungkan yang ada di pihak Trump pada saat pemilihan presiden. Tuduhannya yaitu Hillary Clinton dan elit Partai Demokrat melakukan perdagangan anak dari restoran pizza yang bernama Comet Ping Pong. Kebanyakan orang-orang di sini kalau melihat atau mendengar dengan adanya konspirasi, yang terlintas pertama kali adalah kayak sebuah teori-teori atau mereka biasa menyebutnya sebagai teori konspirasi. Teori konspirasi sendiri adalah teori yang berusaha untuk menjelaskan rencana-rencana atau fakta-fakta kejahatan yang sebenarnya terjadi di dalam suatu peristiwa. Dan di sini banyak sekali teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah
telah didominasi oleh para konspirator belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik. Salah satu teori konspirasi yang menghebohkan warga Amerika Serikat adalah Pizzagate. Teori konspirasi Pizzagate ini berawal dari tahun 2016 lalu di bulan Maret ketika John DePodesta akunnya diretas. John Podesta di sini adalah seorang yang dipercaya menjadi manajer kampanye dalam pemilihan presiden untuk Hillary Clinton. Dan peretasan itu akhirnya berhasil membuat email-email pribadinya tersebar luas di sosial media. Pada bulan November di tahun 2016, WikiLeaks mempublikasikan email-email tersebut sebulan sebelum pemilihan. Tersebarnya email-email tersebut itu membuat situasi tidak kondusif pada saat pemilihan presiden. Memang beberapa orang itu ada yang mendukung teori konspirasi ini mulai menerka-nerka tentang email yang tersebar pada saat itu. Selain itu, para pendukung Donald Trump yang tergabung dalam sebuah forum bernama Reddit mulai mencari-cari kesalahan dari berita-berita palsu tersebut. Dalam salah satu email yang tersebar, mereka menemukan kata pizza dan rencana John Podesta yang akan melakukan acara makan malam dengan pizza. Karena kata pizza tersebut membuat salah satu media sosial bernama 4chan mengasumsikan bahwa kata tersebut menunjukkan kode yang berarti pornografi anak. Seperti yang tadi Yuki jelaskan di awal, ada kata cheese pizza yang disingkat menjadi CP dan itu juga merupakan kepanjangan dari children pornography. Beberapa orang yang mengaku sebagai ahli teori konspirasi akhirnya secara keliru mengklaim bahwa email yang tersebar itu merupakan kode yang menghubungkan restoran pizza dengan para pejabat tinggi Partai Demokrat. Tidak hanya itu saja, WikiLeaks mengungkapkan bahwa John Podesta berkorespondensi dengan pemilik restoran Comet Ping Pong, James Alefantis, dengan dugaan telah melakukan pelecehan terhadap anak-anak dan perdagangan manusia di dalam Comet Ping Pong. Itulah dia kronologi awal mula terjadinya konspirasi Pizzagate. Mungkin kalian bisa melengkapinya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kejahatan memang menjadi suatu yang normal di kalangan manusia. Namun, kita juga sebagai manusia juga mempunyai akal sehat untuk segera mencegah kejahatan tersebut. Salah satunya adalah mendesain bagaimana kita untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di lingkungan kita sendiri. Dua faktor penting yang mempengaruhi tindakan kriminalitas adalah keadaan lingkungan dan juga keadaan internal organisasi atau komunitas kriminal yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Tindak kriminal datang tidak hanya dari niat atau motif pelaku, melainkan juga karena adanya kesempatan yang biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan saat itu. Seorang pria bernama Edgar Madison Wells memberikan tanggapan dari berita simpang siur tentang teori konspirasi Pizzagate tersebut. Pada tanggal 1 Desember di tahun 2016, ia mencoba membujuk dua orang temannya untuk bergabung dalam sebuah misi yang dikatakan sebagai misi penyelamatan. Di dalam misi itu, Wells mengatakan kepada teman-temannya bahwa Hillary Clinton melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak-anak di ruang bawah tanah sebuah restoran pizza di Washington DC. Ia mengatakan bahwa ia mungkin harus mengorbankan kehidupan beberapa orang demi kehidupan banyak orang. 3 hari kemudian, dengan tekad yang kuat, tepatnya di hari Minggu tanggal 4 Desember 2016, Wells ingin membuktikan sendiri teori konspirasi yang dipercayainya. Ia kemudian datang ke restoran pizza yang bernama Comet Ping Pong. Ayah dua anak yang berasal dari Salisbury, North California ini masuk ke sebuah restoran pizza Comet Ping Pong yang letaknya di Washington DC. Berbekal beberapa senjata yaitu sebuah senapan semi-otomatis tipe AR-15, pistol 3.8, dan pisau lipat, Wells nekat melancarkan aksinya. Ia masuk restoran dan langsung berjalan menuju bagian belakang restoran. Ia menuju tempat anak-anak bermain pingpong. Ketika saat itu pelayan pergi, dari meja ke meja, Wells membisiki kepada pengunjung restoran yang ada di sana untuk segera keluar dari restoran dan mencari tempat yang aman. Setelah dari tempat bermain pingpong, Wells berjalan menuju dapur. Tapi ia hanya menemukan perlengkapan memasak dan seseorang karyawan yang sedang membawa adonan pizza segar.
Tapi di sini ia tidak berhasil menemukan anak-anak yang ditahan di dalam restoran itu. Welch kemudian akhirnya mencari ruang bawah tanah restoran itu. Karena sesuai dengan berita yang beredar, anak-anak disekap dan mendapat pelecehan seksual di dalam ruang bawah tanah restoran tersebut. Akan tetapi lagi-lagi Welch tidak menemukan ruangan tersebut. Karena restoran itu memang tidak mempunyai ruangan bawah tanah. Karena Welch tidak mendapatkan apa yang dia cari, Welch kemudian menodongkan senjata api kepada karyawan restoran dan melepaskan tembakan di dalam restoran itu. Insiden tersebut akhirnya berhasil diamankan oleh polisi di ibu kota Washington DC. Meskipun tidak ada korban jiwa, tapi Welch tetap saja ditangkap. Pemilik restoran, James Alefantis, juga sempat membuat laporan sebelum pemilu bahwa ia sering mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh pihak-pihak yang percaya akan teori konspirasi Pizzagate. Insiden penembakan itu membuat toko yang berada di sekitar restoran Comet Ping Pong terpaksa ditutup untuk sementara waktu. Itulah tindakan kriminal pada saat lagi simpang siurnya konspirasi Pizzagate ini. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian pernah mendengar cerita ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Di awal tadi Yuki juga sudah jabarkan bahwa ada tokoh-tokoh yang ada sangkut pautnya dengan Pizzagate ini. Dan tokoh kali ini kalian pasti tahu banget. Apa hubungannya Justin Bieber dengan adanya teori konspirasi Pizzagate? Belum terlalu lama bahwa Justin Bieber ini sudah meluncurkan lagu yang sangat hits banget, yaitu Yummy. Menikmati lagunya dan juga movie klipnya itu membuat kita serasa menikmati dessert atau ya yummy lah pokoknya. Tapi di sini kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, di balik warna-warninya lagu Yummy, makanan-makanan yang ada di video klip Yummy, itu tersimpan banyak sekali makna yang mendalam pada video klip Yummy tersebut. Melalui video klip Yummy yang berdurasi sekitar 4 menitan itu, Justin Bieber mencoba untuk seakan berusaha memperlihatkan bagaimana anak-anak menjadi korban eksploitasi. Kalau diperhatikan lagi, restoran mewah tersebut yang ada di video klip Yummy ini mempunyai beraneka ragam makanan, terutama dessert atau hidangan penutup. Justin Bieber juga dikelilingi sejumlah orang yang tampaknya berasal dari kalangan borjuis. Sementara itu, berbanding terbalik, di situ juga diperlihatkan bahwa banyak sekali anak-anak yang juga mengisi acara musik tapi memperlihatkan ekspresi yang cemas. Dilansir dari somacnews.com, teori eksploitasi anak semakin tergambar jelas di penghujung videonya, di mana di situ muncul foto Justin Bieber saat kecil dalam sebuah kue yang ditaruh di piring khusus. Tentu hal itu mengingatkan bagaimana saat Justin Bieber memulai karirnya pada saat dia masih muda. Tidak hanya itu saja, gengs. Justin Bieber pada saat itu juga sering sekali membagikan atau memposting foto anak-anak kecil di Instagramnya pada saat pemasaran video klip Yummy. Belum lagi nih, gengs, ada pula sejumlah gambar yang menunjukkan lirik lagu Yummy dan dibuat dalam bentuk es krim maupun pizza. Hal ini pertanda adanya kejahatan terhadap anak-anak yang terjadi di industri musik, yang juga memungkinkan Justin Bieber adalah salah satu di antaranya. Tidak hanya eksploitasi anak saja, di situ Justin Bieber juga menceritakan tentang kesehatan mental pada lagu Yummy tersebut. Nah, kalau dari sini, apakah menurut kalian Justin Bieber menjadi salah satu korban dari Pizzagate? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin di sini Justin Bieber mencoba untuk membongkar adanya konspirasi Pizzagate ini. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Selama beberapa waktu, berita palsu mengenai Hillary Clinton dan para pengikutnya yang terlibat dalam sebuah sindikat perdagangan anak, yang kemudian semua itu berkembang menjadi sebuah teori konspirasi yang sempat hangat dibicarakan oleh warga Amerika Serikat selama masa pemilihan presiden Amerika tersebut pada tahun 2016. Berita-berita tersebut terus meluncur melalui beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, 4chan, Wikileaks,
New York Times, dan masih banyak media lainnya yang mengulas tentang teori konspirasi Pizzagate. Menurut dokumen dari FBI yang dirilis oleh Wikileaks, ada beberapa hal yang mendasari alasan munculnya teori konspirasi tersebut. Salah satunya adalah simbol-simbol berikut digunakan oleh para pedofil untuk mengidentifikasi preferensi seksual. Teori konspirasi mengklaim bahwa elemen desain lain yang digunakan oleh bisnis di dekat restoran Comet Ping Pong juga menyerupai simbol pedofil. Namun, banyak juga logo merek besar Amerika lainnya mengandung bentuk yang serupa hati, segitiga, dan spiral adalah simbol yang banyak digunakan dalam logo bisnis. Berita-berita tersebut kemudian memiliki beberapa dampak, di antaranya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 Desember di tahun 2016, Edgar Madison Wells melakukan penembakan di sebuah restoran pizza Comet Ping Pong sebagai pembuktian kebenaran dari teori konspirasi Pizzagate yang ia yakini. Pembuktian tidak membuahkan hasil seperti yang dipikirkan oleh Wells karena ia tidak menemukan bukti apapun dalam restoran tersebut. Insiden tersebut berakhir dengan ditangkapnya Wells oleh pihak kepolisian. Wells kemudian mendapatkan hukuman dari kekacauan yang telah ia perbuat pada tanggal 13 Desember 2016. Wells didakwa dengan satu tuduhan, yaitu pengangkutan senjata api antar negara bagian dengan niat melakukan pelanggaran. Pada 24 Maret di tahun 2017, Wells mengaku bersalah atas tuduhan federal atas pengangkutan senjata api antar negara bagian dan District of Columbia yang bertugas melakukan penyerangan dengan senjata berbahaya. Wells juga setuju untuk membayar $5.744,33 untuk kerusakan pada restoran tersebut. Pada tanggal 22 Juni di tahun 2017, Hakim Distrik Amerika Serikat Ketanji Brown Jackson menghukum Wells 4 tahun penjara. Wells meminta maaf atas perilakunya dan mengatakan jika dirinya bodoh dan juga ceroboh. Dampak selanjutnya adalah pada tanggal 12 Januari di tahun 2017. Kenapa nggak 13 sih? Karena itu tanggal ulang tahunku. Seorang pria bernama Yusuf Lee Jones berusia 52 tahun dan berasal dari Shreveport, Louisiana mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Louisiana karena melakukan panggilan telepon yang mengancam ke Besta Pizza. Besta Pizza adalah restoran pizza lain yang memiliki lokasi dengan blok yang sama dengan Comet Ping Pong. 3 hari setelah serangan yang dilakukan oleh Welch, ia mengatakan bahwa dirinya lah yang mengancam pemilik Besta Pizza untuk menyelamatkan anak-anak dan menyelesaikan apa yang tidak dilakukan orang lain. Dampak selanjutnya dari teori konspirasi Pizzagate ini yaitu pada tanggal 25 Januari di tahun 2019. Comet Ping Pong menderita serangan pembakaran ketika seorang tersangka menyalakan api di salah satu ruang belakangnya. Karyawan cepat memadamkan api dan tidak ada yang terluka. Jadi sampai bertahun-tahun ya dampak dari adanya konspirasi Pizzagate ini. Kalau kalian sendiri gimana? Percaya bahwa teori konspirasi Pizzagate itu benar-benar ada atau tidak? Tapi dari cerita yang tadi sudah kita jabarkan di Yuk Kita Horor malam kali ini, sudah ada pembuktian bahwa tidak ada ruang bawah tanah tersebut. Tapi mungkin aku tahu jika kalian percaya dengan adanya konspirasi ini, kalian akan percaya ada suatu tempat untuk menyembunyikan anak-anak tersebut pada saat melakukan eksploitasi anak atau pelecehan seksual terhadap anak kecil dari para kaum-kaum pedofilia tadi. Kalau kalian sendiri bagaimana? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Tenang, untuk kalian-kalian yang request kemarin, Yuki juga sudah melis dan nanti kita juga akan membahas teori konspirasi selanjutnya sesuai dengan request kalian. Jadi untuk kalian yang mau request juga bisa, silakan langsung request konten horor favorit kalian di email yukita.request@gmail.com. Dan di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.